tangannya. Biar gak ngantuk ya di studio, di rumah juga tetap semangat. Masih di tema kita pagi hari ini. Yang lain boleh hilang, tapi ibu jangan. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau coba pinjem mic-nya dulu boleh? Boleh pinjem mic-nya ibu bentar. Saya mau ngobrol dulu sama ibu-ibu dulu. Ibu izin maaf, boleh berdiri ke depan, berdiri ibu ya. Boleh geser ke saya sini sedikit bu, biar nggak terlalu gelap gambarnya. Oke. Ibu namanya siapa ibu? Harmoni. Ibu Harmoni. Pas banget ya. Tadi lagi main gitar, yang saya panggil Ibu Harmoni. Jadi harus nadanya harus pas. Ibu Harmoni dari mana ibu punten? Palembang. Dari Palembang. Iya. Jam berapa dari Palembang ke sini? Kemarin siang jam 1. Wih Masya Allah luar biasa. Ibu saya pengen ada dari wanita untuk wanita. Oh, iya. Ibu mau menyampaikan apa nih buat Ibu Siti dengan perjuangannya? Saya sangat terharu dengan Bu Siti ya. Punya 3 anak, mengamen ya, menghidupi anak. Saya pesan untuk Bu Siti, jaga kehormatan, tetap patuh dengan suami ya, mengurus anak-anak, menjadi anak yang soleh dan salehah ya, jaga kehormatan. Ibu Harmoni terima kasih banyak pesannya, Masya Allah. Terima kasih Bu. Doain ya Bu ya, buat Novi dan adik-adiknya jadi orang yang sukses ya Ibu ya. Ya. Ini Masya Allah, Ibu tahu banget pasti perasaannya bagaimana beratnya seorang orang tua betul, Pak. ya untuk membesarkan anak dengan tidak ada penghasilan yang pasti. Iya betul, apalagi keadaan sekarang sulit ya. Betul banget betul, Ibu. ya, semuanya mahal. Benar banget. Iya. Dan ini kita rasakan semuanya, bukan cuma Ibu Harmoni aja yang bisa menyampaikan, mungkin seluruh Indonesia pun sama saat ini. Betul. Ibu terima kasih banyak. Makasih, ya. Boleh duduk kembali, tepuk tangan buat Ibu Harmoni. Makasih banyak Ibu, Masya Allah saya balikin dulu mic-nya. Terima kasih banyak. Dan buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita nih nanti nih ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ini kita banyak banget hal-hal yang perlu kita luruskan. Luruskan dalam arti apa? Kadang orang takut mencari rezeki ya. Karena apa? Takutnya salah tadi seperti apa kata Ustadz Syam. Tapi yakin kalau apa yang kita jalankan itu halal dan itu baik, lanjutkan aja. Terusin aja. Karena Allah itu gak pernah tidur. Allah itu selalu melihat hambanya. Nah ini Masya Allah ada sebuah video tayangan tentang saat anak ditinggal wafat sang ibu. Ini di tayangannya. Saya tadi sebelum kita menyaksikan lagu Indonesia Raya ada sebuah video tayangan ya tentang wafatnya orang tua. Ya ini Masya Allah buat Novi. Novi lagi lihat siapa Novi? Sini. Dia lagi bengong. Novi tadi nonton gak orang yang kehilangan orang tuanya? Nonton ya. Jadi gini, aku cuma mau bilang sama Novi bahwa Novi ini adalah termasuk orang yang beruntung. Kita harus segala sesuatu itu harus mensyukuri hidup kita. Kita harus merasa diri kita adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Novi masih punya orang tua. Tadi ada orang di luar sana dengan seumuran Novi itu dia udah gak punya orang tua. Dan pasti kita selalu was-was nih. Yang namanya orang tua kita keluar kerja apalagi kayak tadi ya. Di tengah hujan dan lain-lain itu takutnya nauzubillah min zalik apapun bisa terjadi. Apa yang paling sering dipesenin sama bunda, sama ayah pada saat ninggalin anak-anaknya di rumah. Ke Novi itu sama adik-adik apa yang paling sering dipesenin? Pesannya apa? Kakak diam-diam di rumah ya, jangan keluar. Tungguin bunda pulang, gitu. Itu yang paling bunda sering bilang? Iya. Doain buat bunda. Bunda selalu bisa pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Jangan lupa, karena itu penting banget. Pernah kan ngelihat bunda pulang capek banget gitu. Terus kayaknya kok bunda lemes amat, apa jangan-jangan bunda nggak dapat uang. Terus apa yang dilakuin Novi selain bikinin kopi? Hiburnya bunda apa? Pijitin. Dipijitin? Novi bisa pijitin bunda? Bisa. Bunda senang dipijitinnya? Iya. Gimana sih mijitin bunda? Coba aku lihat dong. Boleh aku lihat mijitin bundanya gimana? Ini Masya Allah. Oh gini mijitin bundanya. Bunda senang kalau dipijitin ya? Bunda senang gak? Mana mic-nya bundanya? Senang dipijitin sama anak.
Senang, cuman nggak di pundak, dia kalau pijit di kaki. Oh kaki, Iya. oh ya Masya Allah. Karena yang capek kakinya ya. Kaki. Karena itu kalau misalnya boleh berdiri, Bunda, boleh tanya. Kalau ngamen itu jalan kaki atau ada kendaraan? Kalau di rumah-rumah itu jalan kaki. Mm-mm. Tapi kalau kejadian pas viral kemarin itu kan maksudnya di lese-lesean ya. Mm-mm. Dari itu warung makan ke warung makan, Mm-mm. itu pakai motor. Pakai motor. Jadi kayak ngelihat warung makan rame baru kita berhenti. Oh iya, Masya Allah, luar biasa perjuangannya. Aduh senang banget ya. Ada orang yang bisa menginspirasi walaupun kemarin itu hanya mengamen. Tapi mengamen ini salah satu pekerjaan juga yang halal Ustaz Syam, benar ya? Betul, selama Iya, dilakukan dengan sesuai. selama nggak melakukan sesuatu yang salah menurut ajaran agama ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Dan ini kita lihat bahwa ternyata dengan dia ngamen Allah buka pintu rezekinya yang lain dengan viral akhirnya bisa punya warung. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Nah ini Ustaz Syam nih sekalian Siap. aja kita tanya nih. Banyak mungkin anak yang masih sekolah, berjuang dengan pendidikan. Dia tuh pengen banget ngebantu ibunya. Bagaimana caranya anak membantu ibu dengan segala keterbatasannya. Karena memang yang namanya anak belum lulus, masih sekolah, pasti kalau seandainya kerja juga gajinya mungkin gak banyak. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi aku pengen nanya Ibu Siti dulu, Ibu Boleh, Siti. boleh, silakan, Ustaz Cita-citanya Syam. apa Bu Siti dulu? Cita-citanya Bu Siti apa dulu waktu sebenarnya? masih kecil? Heeh. Cita-cita dokter. Dokter. Terus Masya sampai dewasa masih berjuang untuk menggapai itu? Masih. Masih. Tapi sejak kapan Ibu Siti akhirnya menjadi pengamen? Si kakak umur 4 tahun. Kakak umur 4 tahun karena kebutuhan gitu ya. Subhanallah. Akhirnya mungkin cita-citanya tidak terpenuhi. Tapi kayaknya cita-citanya bakal diturunin ke Novi. Amin, ya Allah. Novi cita-citanya apa nak? Dia mau jadi apa? Dokter. Jadi Dokter juga, amin. Novi, Dokter sama penyanyi. dokter sama. Oh, borongan ya. Banyak kok yang kayak gitu, banyak kok yang kayak gitu. Tompi, dokter Tompi. Bener, Penyanyi banyak juga. kok yang kayak gitu. Berarti kalau Novi pengen jadi dokter nggak bisa. Sama artis juga. Sama apa? Artis Sama juga. jadi artis. Oh banyak borongan bener-bener ya. Silakan. Siap, Ustaz siap, Syam. siap, siap. Iya. Novi, Bu Siti, Mas Fadli, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak yang mungkin masih sekolah, berjuang dengan pendidikannya tapi mau membantu ibunya. Bagaimana cara anak membantu ibu dengan keterbatasan ibu? Saya nanya Ibu Siti. Ibu Siti lebih seneng Novi serius sekolah atau Novi bantuin Ibu Siti? Fokus sekolah. Fokus sekolah, subhanallah. Maka dengan cara anak fokus sekolah saja itu sudah sangat membantu orang tua. Orang tua, subhanallah. Walaupun sang anak pengen bantu kerja orang tuanya, walaupun dari kebaikan sang anak. Karena ini dicontohkan oleh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya, ada rasa iba dari baginda Nabi SAW. Karena Nabi itu adalah manusia yang paling empati ya. Nabi itu adalah manusia yang paling peka perasaannya. Nabi nggak enak tinggal sama pamannya. Karena pamannya punya anak 11 orang. Abu Thalib nih punya anak 11 orang dengan keterbatasan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berinisiatif. Paman, izinkan saya bekerja paman. Saya juga pengen jadi pengembala aja paman. Saya nggak enak numpang hidup di sini paman. Izinkan saya jadi pengembala. Subhanallah. Dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW menjadi seorang pengembala kambing. Dan ternyata ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menjadi seorang pengembala kambing. Seluruh nabi itu pernah menjadi pengembala kambing. Subhanallah. Setelah itu Nabi minta izin lagi. Paman, izinkan saya ikut berdagang paman. Untuk apa? Untuk daripada menghidupi diri saya untuk bekerja di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjadi seorang pedagang dan pedagang yang sangat sukses sekali. Bahkan paling sukses dari awal zaman sampai akhir zaman. Subhanallah. Maka membantu boleh tapi jangan sampai lupa dengan prioritas utamanya. Pesan kami kepada diri kami sendiri dan seluruh adik-adik yang sedang berjuang mungkin in this ekonomi, dalam ekonomi yang terbatas saat ini, yang mungkin dalam himpitan ekonomi, tetaplah mencari ilmu. Kenapa mencari ilmu? Novi, subhanallah, orang kalau ada ilmu mau di mana saja ditempatkan itu bisa hidup. Orang kalau ada ilmu mau ditempatkan di mana saja dia bisa jadi mulia. Tapi orang kalau tidak punya ilmu di kampungnya sendiri pun sudah terhina.
Subhanallah, orang kalau membawa ilmu di dalam dirinya, dia mau pergi kemana saja, dia bisa menjadi mulia. Tapi orang yang tanpa ilmu, mau di kampungnya sendiri pun sudah tidak mulia. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah pun dia sudah terhina. Orang kalau tidak membawa ilmu, maka ketahuilah prioritas utama, yakni pendidikan atau mencari ilmu, menuntut ilmu. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tetap semangat semuanya yang lagi belajar. Fokus aja belajar, orang tua udah senang. Oke, kita panggil lagi Bu Siti, boleh maju ke depan. Nanti buat jamaah Islam itu indah. Bu Ustadz Maulana juga boleh maju ke depan. Waktunya kita kasih kesempatan Bu Siti bertanya sama Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat Ibu Siti nanya sama Pak Ustadz Maulana. Silakan Ibu. Ustadz Maulana, anak-anak ini kan harus ikut saya bekerja terus ya. Iya. Kadang saya kepikiran soal mental sama pendidikannya juga Ustadz. Gimana caranya supaya saya tetap bisa menjaga akhlak dan pendidikan agama yang baik buat anak-anak walaupun mereka harus tetap ikut saya mencari nafkah agar mereka masih tetap bisa tetap jadi anak-anak yang solehah. Amin. Itu aja pertanyaannya Ibu. Makasih banyak. Oke, silakan dijawab Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Silakan duduk lagi Ibu. Sayang Novi. Ada 3 yang bisa Ibu Novi lakukan dan ibu-ibu dimanapun berada yang mungkin disibukkan dengan kegiatan. Yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan yang baik. Kebiasaan, ingat ya. Kebiasaan yang baik itu bagus untuk diterapkan. Maaf ya. Materi dan praktek. Praktek itu jauh lebih. Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Nabi wafat di usia 60. Berarti 2/3 dari usia Nabi adalah dakwah lewat perbuatan. Keteladanan. Nah, pembiasaan, keteladanan, pemahaman. Maaf ya Bu, harus anak dipahamkan. Anak yang ikut sama orang tua dalam mencari nafkah itu adalah pembiasaan yang baik sebenarnya. Cuma dilihat kondisi anak. Betul. Mohon maaf ya Bu, anak harus tidurnya cukup. Ya, asupan gizinya bagus. Jadi sebaiknya seorang orang tua harus mikirin apa haknya anak. Tadi udah bagus disekolahin dan Novi kan masuk siang. Jadi mungkin membantunya di pagi aja, jangan di malam. Soalnya kalau malam kan anak-anak rawan bahaya. Kemudian angin malam, itu bahaya. Jadi sebaiknya kita juga harus menjaga kewaspadaan demi anak. Pembiasaan yang baik, bagus. Cuma satu hal lagi buat kita. Dengarkan bahwa anak itu punya keinginan. Tadi ada cita-citanya mau jadi dokter. Amin. Kalau memang ada cita-citanya dari dokter, ayo dibuatkan tabungan kalau perlu. Ya, jadi ada tahapan karena kan ya namanya, maaf ya Bu, gimana ya? Anak itu beda dunianya sama kita. Betul. Tidak sama. Masya Allah, nanti kita lanjutkan lagi ya buat jamaah Islam itu yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.